Sehari jelang tanggal 17 Agustus, DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI dan sidang DPD RI tahun 2023. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi dan didampingi Wakil Ketua Irsyad Syafar dan Suwir Pensuib. Sementara Pemprov Sumbar dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah, serta utusan OPD dan tamu undangan lainnya. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Tidak hanya peluang itu saja, tapi strategi untuk meraihnya sudah ada dan sudah dirumuskan. Sehingga tinggal memfokuskan energi yang bergerak maju atau membuang energi untuk hal-hal yang tidak produktif dan memecah belah, sehingga membuat melangkah menjadi mundur. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030 adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebutkan memasuki HUT RI ke-78 tahun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tidak hanya bersaing dengan negara tetangga, tetapi juga bersaing dengan negara maju. Terlebih pada era globalisasi ini, untuk itu di HUT ke-78 tahun ini diharapkan Indonesia ke depannya akan lebih maju dan bisa bersaing secara kompetitif dengan negara lain. Sementara Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah menyebutkan, untuk menuju Indonesia Emas perlu dukungan bersama baik pemerintah, legislatif, dan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, sehingga Indonesia disegani oleh negara-negara lain nantinya. Angka 78 itu adalah angka yang cukup tua ya untuk sebuah usia, tapi tentu untuk sebuah negara itu masih muda. Makanya masih banyak rintangan atau tantangan ke depan yang harus kita hadapi. Kita bersaing dengan tidak hanya dengan negara-negara tetangga, tapi juga kita bersaing dengan negara maju, apalagi dalam era globalisasi ini. Teknologi digital tentu akan bisa membuat garansi ya, apakah Indonesia ke depan ini akan menjadi sebuah negara maju atau tidak. Karena transformasi digital pada hari ini merupakan sebuah keniscayaan bagi kita secara bersama-sama. Makanya di hari di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini kita mencoba untuk memberikan sebuah semangat slogan ya, bahwasanya untuk ke depan Indonesia ini harus lebih maju dan bisa bersaing secara kompetitif dengan negara-negara maju lainnya. Untuk menuju Indonesia Emas kan itu memang sudah dicanangkan 2045. Proses itu apa yang langkah yang sudah dilakukan selama ini ya, perlu dukungan bersama, baik pemerintah, kemudian juga legislatif, kemudian juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan ulama masyarakat. Kenapa? Karena ini suatu rencana besar. Kemudian untuk menghadirkan bagaimana Indonesia yang disegani oleh bangsa-bangsa lain nantinya. Karena Indonesia adalah negara besar. Potensi kita juga potensi besar. Kekayaan alam kita juga besar. Lalu itu bagaimana itu semuanya menjadi bahagian yang akan mewujudkan Indonesia Emas nantinya. Syawaludin, Padang TV.